Inilah bagian-bagian dari pendekatan menemukan Tuhan. Tidak sampai 10 menit ternyata ada orang 60-70 tahun dengan Allah tidak kenal ya. Allah cemburu nanti akhirnya menggulung orang seperti itu. Amal soleh itu bisa berkembang bisa berkembang, tidak ada ruginya. Bahkan di dalam diri kita ini bisa menabur benih beragam kebaikan. Mata digunakan membaca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Kalau alif lam mim berarti 3 huruf 30 kebaikan. Malaikat penjaga kanan dan malaikat pencatat amal kiri itu memberikan nasihat kepada malaikat pencatat amal kiri, karena memang setiap anak cucu Adam itu ada 2 malaikat, dikenalnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidu min ladaihi illa ladaihi ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Tidak ada ucapan yang disampaikan kecuali ada malaikat pencatat Raqib dan Atid. Kata malaikat Raqib pencatat kebaikan kepada Atid, anak cucu Adam ini berbuat keburukan, maka langsung mau dicatat. Kata malaikat yang mencatat kebaikan, jangan, tunggu. Dalam hadis itu disebutkan tunggu sampai 6 jam atau wakila 7 jam ya, baru engkau catat. Tunggulah sampai 6 jam atau 7 jam. Kalau dia istighfar maka jangan dicatat, udah dihapus. Atau memberi nasihat kepada malaikat pencatat keburukan, satu keburukan yang dilakukan anak cucu Adam jangan langsung dicatat, tunggu sampai 5 keburukan yang dilakukan baru kau catat. Nah, begitu 1 keburukan dilakukan, 2, 3, 4, 5, ternyata belum sampai 6 jam orang beriman itu membaca Al-Quran atau mengamalkan amal soleh. Katakan dia baca Al-Quran Yasin, 1 surat aja, satu ayat, bukan 1 surat, Yasin. Ada 2 huruf, 2 huruf itu 1 huruf dikasih 10 kebaikan, berarti dia punya 20 kebaikan. Dia membaca Yasin, maka yang 5 diambil untuk mengcover keburukan 5 tadi itu, masih sisa 15. Kata setan, aku susah payah menjatuhkan anak cucu Adam untuk bisa jatuh pada kesalahan, berusaha sekeras-kerasnya, ternyata dihapus dengan kebaikan sekali saja, dan itu masih bersisa 5 menghapus keburukannya, 5 menjadi saldo kebaikannya. Itulah orang beriman. Mudah-mudahan kita menabung kebaikan ini hari demi hari dan bisa menghapus keburukan-keburukan kita karena ada asbab amal soleh yang kita lakukan di bulan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan memang seperti itu, wa'ad bi'is sayyi'ah al-hasanah, ikuti keburukan dengan kebaikan, tamhuha, maka akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Maka orang beriman itu tidak boleh dicurigai, tidak boleh disuudonin ya. Kenapa? Bisa jadi awalnya nampak mengesalkan dan ternyata itu ada 1 kebaikan yang dia lakukan tersembunyi dari kita. Dia melakukan banyak tabungan kebaikan. Jadi ala kulli hal orang beriman itu selamat ucapan, pikiran dan hatinya. Karena orang beriman itu cara memberikan penghormatan adalah ucapan salam. Dalam sholat pembuka kehalalnya pun pakai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru halal dia mau berdoa kah atau menyampaikan pesan ke kawannya kah. Begitu lagi sholat, maka dia haram untuk ngomong apapun kecuali melantunkan Al-Quran atau bacaan-bacaan dalam sholat. Jadi hebatnya orang Islam, begitu udah selesai sholat maka tetap dia menjaga adabnya, istighfar, padahal tidak
tidak melakukan tindak keburukan, kejahatan, melakukan kebaikan. Habis sholat kan baik, tapi tetap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Itulah hebatnya orang-orang beriman. Maka generasi yang seperti ini adalah generasi Rabbani, generasi yang senantiasa mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diteruskan dari para ulama, dan dari generasi ke generasi sampai sekarang Allah dikenal dengan baik, rukun Islam dipahami dengan baik, rukun iman dipahami dengan baik dan diamalkan. Maka keberuntungan kita adalah satu, mengenal Allah, yang kedua mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal Islam dengan syariatnya, terus bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di jalan itu. Amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan kajian kita di kitab Al-Adab Al-Mufrad milik Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis 968. Hadis ini menjelaskan tentang musafahah. Min tamami tahiyyati an tusafiha haq. Dari kesempurnaan memberikan penghormatan kepada saudaramu adalah engkau melakukan musafahah. Apa itu musafahah? Bersalaman. Al-hissu alal musafahah ba'da tahiyyah. Setelah mengucapkan assalamualaikum, ketemu assalamualaikum, maka jabatlah tangan. Kemudian waktu liqa, ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Li'annaha sunnatun muakkadatun, karena itu merupakan sunnah yang ditekankan, dianjurkan. Jadi jangan sampai melewatkan amal soleh ini. Yang kedua, ada mujawazil inhina lil masayih wal muluk li'anna jami'a anwa'idul wal khudu' innama hiya lillah wahdah. Tidak boleh membungkuk-bungkuk merunduk-runduk kepada, kalau di sini disebutkan lil masayih, pada masayih sampai posisi mengarah kepada menyembahnya, ya. menghormati tapi yang wajar. Ke raja-raja juga seperti itu, karena hak untuk rukuk dan sujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya 969. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu maskhul mar'ati ra'sas sabi. Ai hadza babun maskhul mar'ah. Bab ini menerangkan tentang mengusap kepala seorang bayi dari kalangan perempuan. Jadi bukan bayi, anak kecil tentunya, ya. Bahwasannya diceritakan, wa kana li Abdillah ibni Zubair fa akhadahu al-Hajjaj minhu. Jadi dulu ada seorang sahabat memiliki seorang maulah. Maulah itu adalah budak. Di zaman Islam awal, perbudakan itu dibenarkan karena memang kalau seseorang kalah perang, maka dia harus menjadi tawanan, dan tawanan itu menjadi budak. Lah budak itu punya hak dimuliakan di kalangan kaum muslimin, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau dikasih tugas kerjaan, ya tuan atau majikannya membantunya, dan tidak boleh memberikan tugas tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian dia kasih pakaian, kasih makanan, minuman, bahkan ada kesempatan untuk bisa menyicil dirinya, bisa bebas dari perbudakan. Nah, seperti itu. Ada juga di antara kaum muslimin yang menikahi dengan memberikan mahar, apa yang menjadi patut, jadi dimerdekakan kemudian dinikahinya. Jadi majikan mengangkat perbudakan seperti itu. Di Islam juga budak itu bisa menjadikan bagian dari kafarat. Kalau ada kaum muslimin puasa Ramadan kemudian dia melanggar hubungan suami istri di siang hari, maka dia harus memerdekakan seorang budak yang beriman. Kalau nggak ketemu baru memberi makan orang miskin 60. Nah, kalau nggak mampu, maka dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sehari aja jebol, apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya di perbudakan tadi itu
Islam memberikan kebebasan, keluasan. Di zaman Rasulullah SAW, ketika perang Badar usai, maka ada tawanan perang, maka tawanan itu dibawa ke Madinah dan dikasih kesempatan untuk membebaskan diri mereka dengan cara memberikan pengajaran kepada anak-anak Madinah bagi mereka yang bisa memberikan pengajaran. Akhirnya mereka juga dikasih kebebasan atau masuk Islam. Itulah hebatnya Islam memperlakukan musuhnya yang kalah perang dengan cara dimuliakan seperti itu. Maka tidak ada Islam menjajah Eropa, Asia, itu nggak ada. Mereka dikasih kesempatan mengurus negerinya. Kemudian aturan-aturan yang ada di Islam itu mereka lakukan kalau mereka menerima Islam. Kalau tidak, baru memberikan jaminan kepada kaum muslimin kepada keamanan yang diberikan oleh kaum muslimin di era keemasan Islam. Karena memang pasang surut dalam Islam itu secara sosial, politik, dan ekonomi terjadi silih berganti, dan seperti itulah ketika Rasul juga mengalami peperangan, ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Tapi kalau tetap konsep bertaraf berkaitan dengan argumen, Islam itu adalah hujahnya unggul, mengalahkan seluruh konsep agama apapun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa Al-Qur'an untuk mengalahkan seluruh konsep din meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi tataran argumen memang Tuhan itu yang benar ya satu. Tataran syariah, ya syariah yang relevan ya saat ini, tempo dulu tidak relevan lagi. Karena dalam satu sisi saja, contohnya kalau umatnya Nabi Musa kena najis pakaiannya langsung digunting, ya, dan harus ditambal dengan kain yang baru. Kalau umat Rasulullah SAW syariahnya kena najis, hilangkan najisnya, kemudian dicuci bersih, dipakai lagi. Nah itu kan ada kelonggaran di dalam mempraktekkan syariah Islam ini. Alhamdulillah itu ada dalam pengajaran ini sampai nanti yaumil kiamah baru diangkat keberkahan syariah ini. Ya mudah-mudahan sebelum kiamat tiba kita ini sudah mengenal, sudah mengamalkan sehingga diakuh nanti sebagai umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dijumpa di akhirat nanti. Salah satunya concern dengan warisan beliau, yaitu sabda-sabda beliau. Kemudian qala kana Abdullah bin Zubair ba'asani ila ummihi Asma binti Abi Bakar. Adalah Abdullah bin Zubair mengutusku kepada ibundanya, namanya Asma binti Abi Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar. Berarti Asma ini saudara dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa uhbirha bima yu'amiluhum hajaz, kemudian memberitakan tentang perlakuan hajaz kepada dirinya. Wadaddu'uli, maka begitu dia ke Asma binti Abu Bakar, maka Asma itu mendoakan beliau, wa tamsahu ra'si, mengusap kepala beliau, wa ana yauma idin wasifun, saat itu aku masih muda belia, belum akil balik. Jadi walaupun bukan mahram bisa dielus dan diusap. Jadi seperti itulah bentuk kasih sayang generasi yang diajarkan Rasul untuk berkasih sayang kepada umat ini. Kemudian babul mu'anaqah, bab mengenai merangkul. Nah, di Islam diajarkan kalau ketemu itu merangkul apa cukup dengan musyafahah atau cium tangan atau cium kaki. Nah, ini dibahas tuntas biar orang tidak punya persepsi yang berbeda-beda. Hadis berkaitan dengan al-mu'anaqah, merangkul. Anna Jabir ibn Abdullah haddatsahu, bahwasanya Jabir bin Abdullah menceritakan annahu balaghahu hadisun an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sampai kepadanya satu hadis dari beberapa sahabat Nabi. Fabta'tu ba'iran fasadattu ilaihi rahli syahran, maka karena melihat karena mendengar ada satu hadis yang didapat salah seorang sahabat dan dia belum mendapatkannya, maka sahabat Nabi ini untuk mendapatkan hadis yang mesti didapatkannya dari sahabat yang lain itu, maka dia menyiapkan perbekalannya. Dia membeli
seekor apa namanya seekor kendaraan yaitu unta, kemudian dia melakukan perjalanan selama sebulan, hatta qadimtu Syam, sampai dia datang ke negeri Syam. Faidan Abdullah bin Unais, maka saat itu ada Abdullah bin Unais, faba'astu ilaihi an-Jabir bil ba'is. Kemudian aku utus dia. Nah, ternyata di depan pintu ada sahabat Jabir. Faraja'a Rasul, maka utusannya, maksudnya yang diutus tadi itu menyampaikan bahwasanya Jabir ada, Jabir ibn Abdullah. Fakultu na'am, Anda ini Jabir? Betul, saya Jabir. Fa kharaja fa ataqani, maka begitu dua sahabat ini ketemu, saling merangkul, dia dirangkul ya sahabatnya. Fakultu hadisun balagoni lam asma'hum, ada satu hadis yang sampai padaku yang belum aku dengarkan ya. Khositu an amut au tamuta, saya khawatir hadis itu nanti belum aku dengar, kemudian engkau meninggal duluan atau aku meninggal dulu. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhsyuru al-ibad, Allah menghimpun para hamba-hamba, awinas atau manusia, uratan hurlan buhman, dihimpun di mahsyar. Dalam hal ini itu dalam kondisi telanjang, berarti tidak berpakaian. Hurlan yang tidak berkhitan, buhman dalam kondisi tangan kosong. Kenapa kok tidak ada bekal apapun kecuali gambaran seperti itu? Karena memang awalnya manusia itu lahir tidak bawa apa-apa, nanti kembali juga tidak bawa apa-apa, bangkit dari kubur juga seperti itu. Hanya saja yang dibawa iman dan amal solehnya masing-masing. Saat begitu mudah-mudahan kita kondisi punya iman dan amal soleh yang sangat cukup. Amin. Qultu ma buhman, apa itu buhman? Qala laisa ma'ahum syai'. Buhman itu adalah tidak ada yang beserta dia suatu apapun, handphone nggak ada, apa perhiasan nggak ada, kan memang buhman. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda, maka dia dipanggil dari satu arah yang posisinya panggilan itu bisa didengar dari jarak jauh. Ahsabuhu faqal kama yasma'uhu man qaruba ana al-malik. Nah, saat ada panggilan itu, isi panggilannya adalah anal malik, saya adalah raja. Ini dari Allah Ta'ala. La yambagi li ahadin min ahlil jannah yadkhulul jannah wa ahadun min ahlin nar yatlubuhu bimadlimatin. Tidak sepatutnya bagi seseorang yang sudah menjadi ahli surga itu masuk surga, sementara ada penduduk neraka yang didoliminya. Dan demikian pula wala yang bagi li ahadin min ahlin nar yadkhulun nar wa ahadun min ahlil jannah yatlubuhu bimadlimah. Dan tidak juga seorang yang masuk menjadi ahli neraka itu masuk ke neraka, sementara yang di surga posisinya ada yang didoliminya. Artinya orang itu masuk neraka ataupun masuk surga posisinya sudah beres dalam pengadilan Allah Ta'ala. Makanya setelah dikumpulkan di mahsyar, kemudian ditimbang amal, kemudian mahsyar, kemudian di mizan, bukan mahsyar, di mizan. Di mizan kalau dia selamat di titian sirot itu yang sangat kecil, titian yang sangat tajam. Kalau orang-orang yang cukup iman dan amal soleh, maka ada yang meniti sirot kalbark bagaikan kilat, ada yang karihil mursalah kayak angin berhembus, ada yang kayak naik kendaraan yang kencang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang ngesot, ada yang meniti langsung terpelanting ke neraka. Yang ditakdirkan posisi dia selamat, maka dia di satu tempat namanya kontoroh. Kontoroh inilah tempat untuk bisa saling menghisap antara anak cucu Adam nanti sebelum dia masuk ke dalam surga. Kalau posisinya dia tekor, ada yang nuntut pada dia berkaitan dengan urusan dunia belum kelar, kemudian tuntutannya terlalu banyak dan dia punya amal soleh yang banyak. Kalau memang sampai tuntutannya belum kelar dan pengadilan itu diberikan, kalau memang tekornya banyak, maka orang yang sudah mau kesempatan masuk surga itu masuk neraka dulu, dan keburukan akan dikasih itu. Dan orang yang didapatkan
orang yang mendapatkan pengadilan itu masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu pengadilan di akhirat. Tidak ada sedikit pun yang didolimin. Maka yang masuk ke surga itu benar-benar sudah bebas dari sifat mendolimi siapapun. Demikian pula yang masuk neraka itu juga posisinya memang tidak pernah didolimin. Tidak ada amal yang menjadikan dirinya itu masuk neraka tulen tanpa sebuah alasan. Maka orang kafir ketika diadilin Allah maka dia membela dirinya. Padahal orang kafir, ya Allah, adakah engkau memberikan aku hukuman seperti itu sementara aku tidak melakukan apapun? Kalau Allah diprotes seperti itu, maka jawabannya kan seolah-olah bagi orang kafir itu dibenarkan. Artinya dia mencari keadilan dari Allah. Ternyata dia pun minta bukti dirinya sendiri, tolong datangkan bukti kalau saya melakukan ini dan itu. Maka saat itu mulutnya dikunci, baru yang menjadi bukti adalah tangan dan kakinya. Maka saat itulah turun ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saat itu mulut terkunci, tangan bicara, dan organ tubuh berbicara, termasuk kaki ini menjadi saksi. Nah, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka orang kafir itu. Artinya begitu adil dan detailnya Allah Ta'ala, tidak mungkin memasukkan seorang hamba ke neraka tanpa sebuah alasan. Bahkan orang kafir pun bisa membela dirinya, tapi akhirnya ya pakai dirinya sendiri saja yang menjadi bukti. Maka organ tubuh ini kalau kita jaga dari yang haram, maka sungguh kita ini telah melakukan penjagaan atas amanah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih amanah apapun dalam diri kita, itu bisa menjaganya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita selamat dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari penjelasan hadis ini, apa yang kita bisa ambil? Ihtimamus sahaba birrihla fi talabil hadis al-wahid. Sahabat itu punya himmah, punya keinginan yang kuat untuk mencari sahabat yang lain, walaupun itu hanya satu hadis dicarinya. Wa tahammuluhum masyakus safar, dan siap menanggung beban pepergian ya yang sangat berat, yang sangat jauh. Ya, kalau dihitung sahabat tadi itu menjumpai sahabat yang lainnya perjalanan sebulan, itu kan sangat berat, hanya ingin mendapatkan satu hadis. Termasuk Imam Bukhari ini menjelajah ke seantero negeri-negeri, ya termasuk ke Mekah, Madinah, padahal beliau di Bukhara, kalau sekarang daerah Uni Soviet. Pindah-pindah ya ke Irak, ya ke Basra, ke Kufah, kemudian ke Mesir, ke Sam, dihimpun hadis itu. Dan saat itu nggak ada kendaraan secanggih sekarang. Ya, kenyataannya usaha beliau itu pada akhirnya diridhai Allah Ta'ala sampai sekarang. Umur ilmu yang beliau wariskan lebih panjang dibanding umur saat dulu di dunia. Beliau wafat di usia kurang lebih 60-an. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya apa yang diusahakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Amin untuk kita semua. Kemudian min ajli jam'i ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hifdhiha. Kenapa mau menanggung penderitaan sampai sedemikian rupa sahabat itu? Ya dalam rangka untuk menghimpun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafalnya, memeliharanya. Faqad safara syahran dahaban wa syahran iyaban. Bahkan dia berjalan sebulan baru nyampe ke tujuan dan pulang sebulan, berarti 2 bulan. Wa fi riwayatin annahu lam yazal an rahilati falamma sami'al hadis alladzi la rahila alaihi la wa unuka rahilah. Kemudian tsumma arada al-auda ila mautini yahusir rahilah. Jadi sahabat tadi itu dalam hal ini sahabat Jabir luar biasa dalam memelihara warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadza min ihtimamihim bi ma'rifati sunnah Rasul, dan ini merupakan betapa sahabat itu mementingkan warisan Nabi terpelihara. Wa min da'abihim ala talabil ilmi, dan tradisi mereka dalam mencari ilmu. Wa hifdhihi, dan memeliharanya. Wa jam'i, dan mengumpulkannya. Lil amal bihi, untuk mengamalkannya. Wa da'wa ilaih, dan menyebarkannya.
liiqamati amrillah ta'ala fi ardi, supaya tegak apa yang diperintahkan Allah lewat jalur Rasulnya itu di bumi ini. Karena Allah cemburu kalau buminya tidak digunakan untuk menyembah padanya. Makanya kalau satu negeri itu kalau tidak ada yang menyembah Allah, ya biasanya digulung langsung, diganti sama generasi yang mau menyembah Allah. Karena tujuan penciptaan jin dan manusia itu ya beribadah. Dan sungguh songong dan tidak beradab dia lahir ke dunia menikmati fasilitas dunia, ada minuman, makanan, sungai, laut, ada udara yang segar, buah-buahan seluruh tercover, tapi kok nggak tahu siapa pemiliknya. Itu ibarat orang masuk undangan jamuan, datang langsung makan gitu kan. Mana makanannya? Kan mestinya yang benar begitu datang ke tuan rumah dulu, salaman ke tuan rumah, baru dipersilahkan, kan gitu mestinya. Ini orang kafir itu aneh, 60 tahun, 70 tahun dikasih rizki, dikasih kerajaan, dikasih apapun dunia, kok nggak tahu Tuhannya, kan aneh. Padahal kesempatan mengenal Allah nggak sampai 10 menit kenal. Logikanya alam semesta ini ada sendiri kan nggak masuk akal, pasti ada yang menciptakan. Menggunakan akal aja sudah menemukan Tuhan. Inilah bagian-bagian dari pendekatan menemukan Tuhan, tidak sampai 10 menit. Ternyata ada orang 60-70 tahun dengan Allah tidak kenal. Ya, Allah cemburu nanti akhirnya menggulung orang seperti itu. Itulah yang terjadi pada Fir'aun, terjadi pada Namrud dan generasi-generasi yang sebelumnya banyak. Kemudian masru'atu al-mu'anaqah waqta istiqbal lidhaif al-qadim minal masafati al-baidah. Dianjurkan untuk merangkul, berpelukan untuk tamu yang datang, posisi tamunya itu datang dari tempat jauh, katakan pulang kampung ketemu sama sanak saudara, maka bisa untuk bermu'anaqah. Kemudian bayanu anal qisas yaumul qiyamah yakun minal madhalimin bil hasanat wa sayyiat. Penjelasan tentang kisos nanti di yaumul qiyamah antara orang yang saling mendolimi itu, ya, ada yang memperoleh keadilan seadil-adilnya, sehingga bisa jadi orang itu nggak punya kebaikan nampak dia akan tongi, ternyata pada akhirnya dia dapatkan karena dulu ada orang mendolimi dirinya dan diberikan haknya di saat itu seadil-adilnya. Yu'khadhu min hasanati dhalim fayu'talil madlum. Maka ada yang berbuat zalim di dunia, kemudian dia melakukan banyak kebaikan kepada orang didolimi itu, akhirnya dia menuntut dan kebaikan orang yang dulu didolim di dunia itu diberikan pada dia kebaikannya. Kalau dia tekor, yang mestinya awalnya kayaknya dia masuk neraka, justru yang orang dolim itu pada akhirnya masuk neraka kalau tidak tercover perbuatan dolimnya. Nah, wa illam yakun lahu hasana yukhad min sayyi'atin madlum. Bahkan keburukan orang didolimin akan ditimpahkan pada orang yang mendoliminya dulu di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Jadi dunia ini singkat tapi menjadi proyek percontohan yang sifatnya abadi. Makanya sungguh kita ini rugi kalau tidak benar-benar meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sama waktunya yang digunakan generasi dulu dan sekarang, ya artinya antara 60-70 tahun, tapi punya kesempatan peluang besar untuk menikmati keabadian di akhirat dengan jalan menjaga ketaatan demi ketaatan, pada akhirnya selamat dunia sampai akhiratnya. Dan itu semua adalah butuh kesabaran. Kesabaran akan diperoleh dengan pemahaman ilmu yang benar, yang baik, dan kemudian minta tolong ke Allah Ta'ala supaya bisa istiqomah di jalan ini. Kemudian hadis berikutnya adalah bab menang tentang babur rajul yuqabbalu ibnatah. Seorang yang mencium daripada anak perempuannya kalau lagi datang ke rumah. Nah, ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau dikunjungi sama Fatimah radhiyallahu taala anha. An Aisyah binti Thalhah, An Aisyah ummul mukminin. Ada dua Aisyah ini, Aisyah binti Thalhah dan Aisyah ummul mukminin, yaitu Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Qalat, dia mengatakan,
qalat dia berkata, ma raaitu ahadan kana asbaha hadisan wa kalaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Aku belum pernah melihat seseorang yang serupa persis dalam penuturannya, dalam berbicara, dalam mengutarakan berkalamnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Dengan Rasulullah SAW keserupaan itu tidak ada yang serupa orang lain pun kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi yang paling serupa dengan Rasul ya putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha itu datang ke baginda Nabi, maka Rasul menyambutnya. Farahaba biha wa qabbalaha. Maka menyambut dengan hangat dan mencium, kalau di redaksi yang lain itu mencium kening Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa ajlasaha fi majlis, kemudian mendudukkan di majlisnya. Di Rasul duduk itu didudukkan situ. Wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi fa akhadat bi yadihi farhabat bihi wa qabbaltahu wa ajlasathu fi majlisha. Demikian pula Rasul kalau datang ke Fatimah, ke Bunda Fatimah radhiyallahu taala anha, maka diambil tangan Rasul itu, kemudian dengan senang disambut dengan gembira dan mencium Rasulullah SAW, Bunda Fatimah ke Rasulullah SAW. Ajlasathu fi majlisih, kemudian didudukkan di tempat duduknya. Fadakhalat alaihi fi maradihi alladhi tuwfiya farahaba biha wa qabalaha. Maka saat itu Bunda Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau datang ke Rasul dalam kondisi lagi sakit. Di mana sakit beliau mengantar beliau wafat, artinya berjumpa ke Allah Subhanahu wa taala. Farahaba biha wa qabalaha. Maka saat itu dengan hangat disambutnya Fatimah oleh Rasulullah SAW dan menciumnya. Nah, kemudian di redaksi hadis yang dulu sempat ada, Rasul membisikkan ke kanan, maka Bunda Fatimah radhiyallahu anha itu menangis, kemudian membisikkan ke kiri, tertawa. Jadi enggak satu keadaan, tapi ada tangisan juga ada tertawa. Saat itulah istri-istri beliau merasa kaget, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada apa ini? Kok begitu dalam hati, disimpan dalam hati. Begitu dah Rasul wafat, baru ditanyakan hadis itu, ada apa ya, atau apa yang dibisikkan Rasul sehingga engkau menangis, dan yang satu lagi kok ketawa. Ya, aku menangis karena dibisikkan sama Rasul bahwasannya ahli bait atau keluarga yang menyusul kematian beliau, wafat beliau adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang berikutnya adalah engkau akan menjadi tuan putri di surganya nanti. Itu seperti itulah menjadikan pertama menangis, kedua beliau tertawa. Kemudian yang berikutnya bab takbilu, lihat tentang mencium tangan. Nah, gimana hukumnya ini atau bagaimana dari hadis ini? Ani bin Umar qol kunna fi ghazwatin fa khasan nas khaisatan kulna kaifa nalqan nabi sallallahu alaihi wasallam farorna. Jadi dulu ada sahabat Nabi, posisinya ngumpet, lari dari peperangan karena memang dalam rangka untuk strategi perang, jadi gak langsung menghadapi, karena diukur dari segi kekuatan mungkin kalah, dalam segi strategi kurang pas, maka sahabat itu ada yang balik ke Madinah. Fa nazalat illa mutaharifan liqital, turun Al-Qur'an, kecuali ada strategi untuk berperang, boleh untuk mundur sejenak untuk menyusun kekuatan. Faqulna la taqdumul Madinah, ya, fala yaron ahad, kami tidak akan masuk ke Madinah sehingga ada orang yang melihat kami. Faqulna law qadimna, kalau kami datang ke Madinah, fakharaja Nabi, kemudian Rasul keluar min salatil fajar, dari salat fajar, kunna nahnu al-fararun, maka mereka mengaku kami termasuk yang lari dari perangnya Rasul. Rasul katakan antum al-ukarun, kalian bukan yang kategori itu. Faqabbalna yadah, maka sahabat yang dianggap dirinya itu lari dari perang, karena Rasul katakan kamu bukan dari golongan itu, maka beliau, para sahabat tadi itu mencium tangan beliau. Artinya mencium tangan itu di zaman Nabi ya sudah ada, ya, sudah ada, diperbolehkan dalam rangka untuk bentuk takdim atau ikram atau tahrim, ya, untuk menghormati. Kemudian yang berikutnya hadis berkaitan dengan
cium tangan juga. Hadis ini riwayat dari Ataf ibn Khalid qala hadatsani Abdurrahman bin Razin qala mararna birrobadah faqila lana ha huna Salamatu bin Salamatul Aqwa fa atainahu fa sallamna alaihi fa akhraja yadi fa qala bayatu bihataini nabiyillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja kaffan lahu dhahmatan ka'annaha kaffun ba'ir fakumna ilaiha faqabbalnaha. Jadi dulu ada seorang sahabat ya yang berjumpa sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti ada sahabat yang posisinya ditunggu untuk bisa berjumpa sama generasi berikutnya, berarti bisa jadi tabiin ya. Tabiin itu artinya tidak menemui Rasul karena memang beda generasi, tapi ada sahabat masih hidup dan beliau berjumpa dengan sahabat Nabi ini. Karena Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang berjumpa sama Nabi nggak beriman, ya itu berarti orang kafir. Ada orang berjumpa sama Nabi kemudian posisinya beriman sama Nabi, ya dia sahabat. Ada posisi di zaman Nabi dia beriman sama Nabi tapi nggak berjumpa, beriman nggak berjumpa, maka dia disebut dengan munhadramun, kayak Uwais Al-Qarni yang dulu kita bahas. Fa haraja yadaihi faqala. Jadi ada sahabat yang berjumpa sama tabi'in ini, kemudian beliau katakan, dulu saya membaiat Rasul dengan tangan ini. Bayatu bihataini nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku membaiat Rasul dengan kedua tangan ini. Fa kharaja kaffan lahu, maka diulurkan telapak tangan beliau, dohmatan yang besar tangannya itu ka'annaka kaffu ba'irin, kayak kaki onta. Lalu kalau di kita kalimat begini kayaknya kurang pantas ya, tapi seperti itulah redaksinya. Fakumna ilaiha faqabbalnaha, maka kami bangkit menjumpai sahabat Nabi ini kemudian mencium tangan beliau. Artinya tangan yang pernah berbaiat sama Nabi dicium sama generasi berikutnya. Makanya kalau kita ketemu ulama, posisinya ulama itu memang dikenal dengan kesolehannya, kezuhudan, kewaroknya. Bisa jadi itu adalah sebab pendidikan yang diperoleh ulama-ulama sebelumnya, terus sampai sanad itu ke generasi tabi'in, generasi sahabat, ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tabaruk namanya, keberkahan dari pendidikan yang diperoleh. Maka kita ini bisa seperti ini karena ada generasi yang mendidik kita. Mudah-mudahan kita bisa sampai sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis 974. Ani ibni Jud'an qol Sabit li Anas. Qala Sabit, berkata Sabit li Anas kepada sahabat Anas, amsasta an-nabiyya biyadik, apakah engkau telah pernah menyentuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanganmu ini? Qala na'am, aku pernah menyentuh tanganku ini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqabbalaha, maka Sabit itu langsung mencium tangan sahabat Anas ya radhiyallahu an. Jadi itu seperti itu. Tradisi cium tangan itu tidak saat ini saja, dari zaman Rasul juga udah biasa. Bab takbir rajul, bab tentang mencium seseorang. Hadatsani imra'atun min Sabahi Abdul Qais yuqalu laha Ummu Aban ibnatul Wazi' an jaddiha anna jaddaha al-Wazi' bin Amir qol qadimna faqila dzaka Rasulullah fa akhadna bi yadayhi wa rijlaihi nuqabbiluha. Jadi dulu ada seorang sahabat ya, posisi menceritakan riwayat dari bapaknya, dari kakeknya, berarti cerita ini ya posisinya didapat dari mbah langsung, karena periwayatan hadis begitu ya, kadang-kadang dari bapaknya, dari mbahnya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan mbahnya ini ya, maka dikatakan daka Rasulullah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadna bi yadayhi, maka langsung diambil kedua tangannya, warijlaihi, kedua kakinya, tuqabbiluha, kemudian nuqabbiluha, kami mencium tangan dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu
di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang bukan Rasul ya jangan diposisikan seperti Rasul. Kalau pewaris Nabi ya pewaris Nabi, udah. Kalau emang posisinya nggak sampai gulu berlebih-lebihan, hal yang seperti ini ada contoh di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya yang enak ya posisi salaman, atau tadi itu posisi safar jauh ya, ada posisi memeluk atau rangkul. Kalau emang ikram ya yang wajar saja, karena emang di Islam tidak ada berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Yang utamakan bukan masalah penghormatan sesaat itu, pengajaran hari-hari yang didapat itu diamalkan apa enggak, dengan Allah bagaimana, dengan adab-adab Rasul yang ajarkan yang lain bagaimana. Karena emang pengajaran Rasul sangat luas ya, berkaitan dengan kehidupan dunia ini untuk keselamatan kita. Adab-adab itu adalah bab yang memang sangat kompleks, dan belajar adab lebih lama dibanding belajar hukum-hukum, karena belajar hukum ya paling beberapa semester kalau di bangku sekolah. Kalau emang adab itu seumur hidup, bisa kelipatan perjalanan mencari ilmu-ilmu hukum ya. Maka adab itu ada generasi yang memperhatikan betul berkaitan dengan adab, termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu. Hampir separuh itu melihat Imam Ahmad bin Hanbal itu dilihat gerak-geriknya aja, apa yang disampaikan, terus bagaimana. Karena Imam Ahmad bin Hanbal salah satu yang bentuk ekstrimnya itu, dia tidak akan memakan apa yang nggak dimakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak begitu sampean. Jadi saking mau mutabaah mengikuti Rasul. Jadi hal-hal yang seperti ini ada pada beberapa ulama yang punya ciri khusus berkaitan dengan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sara wa ayyam sulalahu ibadullah qiyaman falyatabawa baitan minan nar. Barang siapa yang senang untuk dihormati, artinya posisinya mesti dia berdiri menghormat pada dirinya, dia akan senang dengan seperti itu, ada kebanggaan. Falyatabawa baitan minal jannah, maka hendaknya dia menyiapkan rumahnya nanti di neraka. Artinya orang kok sampai jumawah muncul kesombongan, mesti menghormat dirinya selalu. Ini seperti ini adalah mental takabur. Itu berarti menyiapkan dirinya sendiri ke api neraka. Kemudian kalau nggak ada takabur dan dihormati, ya itu urusan orang yang menghormati. Yang penting jaga hati, jangan sampai merasa lebih baik dibanding orang yang menghormati. Karena Islam itu mengajarkan lawannya takabur adalah tawadu. Tawadu itu apa? Ya, merendahkan hati, serendah-rendahnya di hadapan kaum muslimin. Orang lain dianggap lebih tinggi dalam semua sisi. Itu baru akan muncul tawadu. Tapi kalau ngerasa lebih tinggi dari yang lain, maka muncul kesombongan. Nah, itulah pengajaran inti daripada akhlak Islam untuk bab tentang kemuliaan. Man tawadhu'a rafa'ullah, siapa yang tawadhu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Siapa yang memaafkan maka Allah akan muncul kemuliaan. Siapa yang memaafkan orang dolim maka dia akan muncul kemuliaan juga di dalam memaafkan itu orang yang dolimin. Khalaqallahu Adam ala surati. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ala suratihi, atas bentuknya. Saat itu watulu situ nadiroan, panjang tingginya Nabi Adam itu adalah 60 diro. 60 diro ada yang ngukur kurang lebih 29 sampai 30 meter menjulang ke langit, tinggi sekali. Tsumma qol idhab, maka Allah firmankan kepada Nabi Adam saat di surga tentunya, idhab, pergi engkau wahai Adam, fasallim ala ulaik nafarun minal malaika julus, maka pergilah dan ucapkan salam kepada kelompok para malaikat yang lagi duduk-duduk itu. Jadi Nabi Adam saat di surga tetangganya ya malaikat. Di surga konotasinya tidak ada tempat sebagaimana kita bayangkan di dunia ini. Yang kita lihat di dunia ini nggak ada. Artinya kebisingan, tindak keonaran yang nggak ada saat itu. Fastami ma yuhayyunaka bihi, maka dengarkan apa yang
apa yang menjadikan salam penghormatan mereka padamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, karena salam penghormatan itu menjadi salam penghormatanmu dan anak turunmu. Faqala assalamualaikum, maka Nabi Adam mengatakan assalamualaikum, faqalu assalamu alayka warahmatullah, fazadahu warahmatullah. Faqul man yadkhulul jannah ala suratihi falam yazal yankus al-khalq hatta al-an. Maka nanti orang-orang beriman dan beramal soleh ini pada akhirnya masuk ke dalam surga dan posisi dirinya akan dibentuk seperti Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu tingginya 60 dirok, lebarnya kurang lebih 3,5 meter. Jadi kalau ada hadis Nabi buah anggur itu sebesar buah kelapa, padahal di dunia kan kecil ya anggur itu rata-rata, tapi di surga nanti sebesar buah kelapa. Tentunya ya badan dan semua organ tubuh dirubah. Nah, seperti itu. Kemudian kekuatan ahli surga dalam hadis yang lain dikasih kekuatan 100 orang laki-laki dalam masalah makan, minum, dan masalah bersuami istri. Itu bab mengenai kenikmatan fisik nanti di surga. Udah fisiknya dibesarkan dan tidak akan ada tua sama sekali, umurnya muda semua. Kemudian tidak ada bulu dalam diri orang-orang yang masuk surga, kecuali yang ada di alis sama di mata ini. Semuanya jurdan murdan mukahhalin. Jadi bulu ketek, bulu kemaluan itu nggak ada disebutkan begitu. Nah, jadi semuanya mulus, dan kalau makan, maka kalau udah banyak dimakan dan puas, terjadi sendawa saja gitu, dan wangi. Kemudian menjadi menjadi keringatnya kasturi. Maka tidak ada orang ahli surga itu takut dengan sakit dan penyakit. Tidak ada rasa kesedihan di dalam dirinya. Tidak ada rasa dalam dirinya muncul nanti mati bagaimana. Nggak ada di surga, itu semuanya abadi. Lah, nikmat yang hebat itu memulainya sejak di dunia ini. Ceritanya peristiwa-peristiwa di akhirat diceritakan di dunia ini karena memang sudah ada yang pernah menghuni surga itu, yaitu Nabiullah Adam sama Bunda Hawa. Maka aslinya kita ini adalah kampungnya bukan di dunia tapi di akhirat. Mudah-mudahan kembali pulang kampung lagi, bukan di neraka tapi di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu adalah punya ilmu atau ada ilmu dan diamalkan menjadi ibadah, dan akhirnya dia selamat. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat masuk surga, jauh dari api neraka. Itu tafsirannya saya ambil dari Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali memberi tafsir begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah itu ya belajar ilmu terus digunakan ibadah, akhirnya dunia ini selamat dan akhirnya di akhirat masuk ke dalam surga. Jadi kalau bahas doa yang singkat seperti itu bisa dilantunkan, dipanjatkan, dan Rasul sering membaca doa yang seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma atina fid dunya hasanah. Pakai Allahumma, redaksi hadis itu. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ud'uni astajib lakum, doalah padaku dan pasti aku akan ijabah. Nah, kita doa, rajin doa, itu adalah bagian dari tradisi orang beriman, dan para nabi dan rasul semua rajin berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Ta'ala, dunia hasanah, akhirat hasanah, kemudian jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Cukup kiranya di bab itu atau ditambah lagi? Ada soal jawab? Silakan kalau memang ada soal jawab. Fadhal. Dari kanan, kiri, depan. Oh, ada yang belakang juga. Iya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.
menghormati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Ya, menghormati lambang negara, dalam hal ini termasuk bendera merah putih kita ya. Kepada sang saka merah putih, hormat gerak gitu kan rata-rata. Nah, ini gimana? Menghormat seperti ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan menyembah bendera. Menghormat beda dengan menyembah. Ya nggak boleh sujud dengan bendera, itu yang nggak boleh. Kalau begini kan menghormat, dan itu tidak ada satupun dalam hati kaum muslimin apakah engkau menyembah itu? Ya tidak. Itulah simbol perjuangan generasi dulu, ini diperoleh lewat jihad fisabilillah. Nah, menghormati saja, dan itu simbol persatuan dan identitas sebuah negara. Nah, di situ para ulama di bab mengenai menghormat itu ya nggak bagian daripada termasuk beribadah, tapi dalam bentuk identitas harus dimunculkan di sebuah negeri masing-masing, simbol persatuan begitu. Nah, jadi yang mendatangkan kemaslahatan kemenangan ya bukan bendera, jadi perjuangan itu akhirnya mereka juga punya bendera yang harus dikibarkan masing-masing. Rasul juga punya bendera. Nah, bendera itu memang tradisi di kita ya, posisinya kalau Agustusan dikasih upacara dan seperti itu, dan itu sah-sah saja kita melakukan pengibaran bendera dan posisinya dijadikan lambang sebuah negara. Nggak sampai posisi mengarah ke ibadah, enggak. Ibadah sendiri aturannya apa saja berupa ucapan, tindakan, perbuatan yang mendatangkan ridho Allah, itu ibadah. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, ada ucapan, ada tindakan ruku sujud, ada tempatnya, ada aturannya, nah itu ibadah. Haji juga sama, ada tempatnya. Zakat juga sama, ada harta yang diukur, dikeluarkan. Ilmu diamalkan, terukur. Nah, kalau dalam perjuangan tertentu kemudian butuh simbol di satu negara, maka hasil perjuangan itu simbolnya bendera, ya udah bendera itu yang menjadikan kebanggaan. Alhamdulillah kita punya identitas sebuah bangsa dan negara, dan di negara itu terjadi pelaksanaan hukum-hukum syariah. Posisi ibadah nggak dilarang, posisi puasa nggak dilarang, haji nggak dilarang, ya berarti itu negeri kaum muslimin yang punya identitas bangsa dan negara yang berbeda-beda, begitu. Nggak sampai ada yang ekstrim memang, oh itu syirik itu, nggak masalah ke situ. Syirik itu jelas beribadah menyembah kepada selain Allah, itu namanya syirik, begitu. Salam semua agama. Oh, gimana maksudnya ya? Oh gitu, mas, kayak assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, macam-macam itu ya. Iya. Iya, pandangan Islam gimana? Bukan pandangan mereka, tapi pandangan kita sebagai seorang muslim ya. Muslim tadi itu diajarkan sama Allah ketika Nabi Adam di surga. Disuruh menjumpai para malaikat kan gitu. Kemudian disuruh ucapan salam. Assalamualaikum. Itu untuk salam engkau dan anak turunmu. Jadi assalamualaikum itu diproduk sejak di surga, bukan saat Rasul diutus saja. Jadi assalamualaikum itu artinya apa sih? Assalamualaikum, semoga keselamatan, alaikum atas kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan Allah. Assalamualaikum, assalamu utawi keselamatan, alaikum iku ing atase sira kabeh, warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan keberkahannya Allah. Kalau kalian itu ngucapin salam berarti keselamatan, rahmat, berkah Allah untuk kalian. Kan tinggal amin gitu. Ya. Maka kalau kita ngucapin salam dan lengkap seperti itu, kita memperoleh 13 kebaikan. Dan itu kalau diucapkan di negeri mayoritas, assalamualaikum itu mengcover seluruhnya. Sebenarnya didoakan semua itu. Cuma saja yang paling patut mendapatkan keselamatan tentunya orang yang sudah beriman. Ya kan, nggak mungkin lah selamat dunia, selamat betul, selamat ekonomi, selamat politiknya, tapi di akhirat, di alam barzah gimana? Nggak bisa. Nah, kalau dia pemimpin negara, assalamualaikum itu udah mengucapkan keselamatan ditebar seluruhnya, udah mestinya. Nah, ada pola
di sekarang gini ada nama budaya apa, Home Swastiastu macam-macam itu, bisa jadi itu ijtihad yang dimunculkan saja dalam rangka untuk menyenangkan hati mereka saja dengan tradisi mereka. Kan aslinya Islam itu yang kita pelajari, yang kita anut sekarang itu kan ad-din al-qayyim, artinya din yang lurus tegak, membeda yang hak dan yang batil. Artinya assalamualaikum itu mengcover seluruhnya, kok masih butuh produk budaya orang lain, kan saja begitu. Karena memang kita ini bangsa yang beragam budaya, dan posisinya dalam sisi budaya seperti itu orang bisa agak akur, ya bisa jadi itu diijtihadkan seperti itu, dia merangkul bahasa seperti itu. Tapi kalau asli hukumnya ya salam itu udah mengcover seluruh orang pengen selamat, rahmat Allah dan berkah Allah. Hanya khusus kalau doa selamat pasti orang itu pengennya selamat dunia sampai nanti di akhirat. Nggak mungkin selamat kalau tidak beriman kepada Allah. Itu yang menjadi titik senternya pembahasan tentang salam. Jadi kalau itu dipakai juga itu hanya pendekatan budaya saja. Dulu saya ingat ada cerita dari rekanannya Gus Dur saat jadi presiden. Dia datang ke India, kemudian dia menghadap ke kuburan, kalau nggak salah Mahatma Gandhi, ngadap ke dia, terus dibisikin sama kawannya, Gus, kok sampean itu doain orang kafir gitu. Oh, saya juga pura-pura aja kok gitu. Saya ganti. Kayak begitu juga. Oh iya juga ya. Membo-membo katanya. Ada nggak asli saya itu hanya. Kok datang ke gereja juga? Iya, saya ke gereja itu Mbok menawa ada tukang servis atau cleaning service yang Islam itu. Saya selamatin itu. Saya nyapa dia bukan nyapa ini. Ya begitu. Emang kayak logika dia. Dan itu nggak salah, mana ada kunjung niat nengok kamu masuk Islam kan masih Gus. Ya, ini yang saya cari itu, bukan kamu. Itu kan nggak diucapkan frontal gitu. Ya, itulah pendekatannya begitu kadang-kadang. Ya jangan dianggap ilmu fikih langsung murni, nanti nggak ketemu semua. Emang ada produk budaya, ada produk hukum masalahnya. Ya. Ya namanya orang kafir punya tetangga kita ini, kalau dia meninggal kan kita harus ikut bela sungkawa, tapi jangan bilang apa namanya innalillahi. Gak nyambung ya. Pernyataan ini apakah dibolehkan dalam Islam? Kita ambil yang tentang Natal, kita mengucapkan selamat Natal aja sebagian para kiai mengatakan Arab. Ini apalagi kita mengucapkan kata-kata dalam bahasa ini yang kita tidak tahu artinya, dan juga mengucapkan dalam bahasa Nasrani. Dan kalau kita mau umat Islam, dan assalamualaikum. Sekarang yang jadi permasalahan perkataan Om Tias apabila nanti apakah dalam Islam itu dilarang atau tidak? Kalau tadi kita jawabannya agak ngambang. Iya, memang peristiwa yang betul. Bolehkan atau tidak? Iya. Oh iya, jadi kita ini punya akidah, tapi hidup dalam budaya yang berbeda masalahnya. Nyatanya itu halal atau haram, itu aja kenyataannya. Iya, sekarang Bapak pengennya apa? Iya, masalahnya produk yang sifat. Iya. Bapak perlu kemana? Kalau saya pribadi, saya nggak pernah mengucapkan selamat Natal. Ya. Gak pernah sampai Natal. Karena posisinya kita tahu siapa Nabi Isa. Nabi Isa itu yang diangkat ke langit. Dia seorang nabi dan rasul, lahir tanpa seorang bapak, kan gitu. Nabi Rasul diteruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi assalamualaikum untuk kita, kalau mereka punya model apa namanya disebut dengan juru selamat, yang disebut dengan kebangkitan Yesus, yaitu semuanya adalah mengarah kepada Yudas ya Iskariot itu, yang muridnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita nggak akan ngucapin sebagaimana umumnya orang ngucapin. Adapun memproduk berkaitan dengan aslinya, kalau ke Nabi Isa oke ya, ngucapin selamat. Ya kelahiran Nabi Isa ya selamat, salamun apa? Yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untuk Nabi Isa. Nabi Isanya selamat. Siapa bilang Nabi Isa nggak selamat kan? Yang nyatanya selamat saat lahir, saat menjadi nabi, dan saat mau dibunuh pun diselamatkan Allah Ta'ala.
Kalau ucapan selamat dalam konotasinya seperti itu ya nggak ada masalah. Yang mengucapkan selamat pada Nabi Isa tulen, bukan Nabi Isa yang diserupakan Nabi Isa. Yang disalib itu kan orang yang diserupakan sama Nabi Isa alaihissalam. Itu aja problemnya. Dan itu nggak mau dipahami mereka. Ya kita juga sama, harus nggak paham juga dengan apanya mereka. Yang kita paham Nabi Isa ya Nabi Isa, Nabi dan Rasul bukan Tuhan. Udah. Begitu Pak masalahnya Pak. Jadi boleh gak tidaknya itu nanti produknya fikih, dan fikih itu emang begitu, kaku, halal haram, udah titik. Nah, itu. Sementara kita ini ada akhlak, ada komunikasi, ada budaya yang kadang-kadang pakai seperti ini. Allah sendiri juga kadang-kadang menyikapi orang munafik itu kadang nggak jelas, kadang nggak jelas. Nggak jelas bagaimana? Ada posisi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu Mayasa, itu otoritas milik Allah yang kita gak bisa masuk. Allah mengampuni siapa yang dia sukai, kemudian mengadab siapa yang disukai. Kalau langsung itu adab neraka lah, emang kamu yang bisa punya otoritas mengampuni. Dan bahkan nanti posisinya gini, dulu ada satu hadis riwayatnya sangat jelas dari Imam Muslim. Ada orang nginjek kepala orang lagi sujud diinjek gitu, terus demi Allah, kau nggak akan diampuni Allah. Nah, langsung Allah marah, tersinggung. Aku ini nggak hanya punya sifat satu, mengadab seorang hamba, aku juga punya sifat pengampun. Tuh, itu masalahnya. Gini, akhirnya dalam pengadilan Allah, orang yang ahli sujud itu masuk neraka, yang nginjak kaki itu akhirnya masuk surga, dibalik sama Allah. Nah, itu yang kita nggak mau, bahaya. Iya kan? Ada wilayah Allah yang kita nggak bisa masuk. Makanya harus hati-hati di situ. Harus ngajinya harus ditambah lagi, pemahaman ditambah lagi. Kalau enggak nanti kacamata kuda, halal haram pokoknya, nah, itu repot nanti. Ada posisi tertentu yang memang kita harus begitu. Jadi tetaplah dakwah disampaikan, tetaplah hujah disampaikan, tapi tetap posisi otoritas hukum itu nanti Allah yang punya. Begitu Pak. Itu yang sejauh kita dapatkan dari para ulama. Ya, jadi kalau tegasnya gimana Pak Ustadz? Ya, ada yang nggak tegas memang hukum itu. Ada yang nggak tegas. Contoh nggak tegas berikutnya yang bisa diakalin hukum. Nabi Ayub alaihissalam itu pernah bernadar untuk menghukum istrinya. Begitu sakit kan meninggalkan beliau, kan nggak sepaham, kan nggak sefikroh. Begitu udah sehat, Allah sayang sama nabinya. Nabi Yakub juga pengen menjalankan hukumnya, kan gitu. Akhirnya ya bukan dipukul 100 kali, tapi dihela. Hela itu apa? Direkayasa. Ambil lidi, ikat lidi itu jumlahnya 100, cuma sekali pukul aja. Jadi nggak sebukul, nggak begitu. Jadi ada rekayasa hukum juga di dalam Islam itu. Tapi ini dasarnya untuk orang-orang soleh yang sudah paham tentang ilmu. Nggak bisa disebar ke umum, nanti direkayasa semua hukum jadinya, kan. Jadi ada yang patron yang sifatnya itu qot'i dilala, itu Al-Quran. Ada yang sifatnya istihadi, ada yang istimbat, ada yang produk-produk hukum sosial. Itu beda-beda. Begitu Pak. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Memang kalau makin ngaji itu ada bingung-bingungnya juga kadang-kadang. Udah enak-enak ada bingungnya lagi. Ya, itulah tugas tugasnya orang ngaji itu begitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah. Ala kulli hal yang pokok memang Islam itu nggak berubah. Rukun Islam ya 5, rukun iman ya 6, udah nggak berubah. Kiblat kita Ka'bah, udah Nabi kita terakhir Nabi Muhammad SAW, Qurannya 1. Adapun produk ijtihad itu banyak sekali. Ulama fikih aja kalau nggak puas dengan ulama 1, 2, 3 ambil yang lain bisa, begitu Pak. Dan semua itu dalam rangka menyelamatkan pemikiran dan akidah kita. Begitu. Wallahu alam bissawab. Kalau dipanjangin nanti kajiannya fikih nanti jadinya. Nah ini kajian akhlak dan mengarah ke budaya. Begitu Ustaz, lagi kira-kira ada tambahan mungkin? Apa tuh? Ya, silakan. Beliau waktu itu mengucapkan kalau bagi kepala negara harus semacam itu mas, karena dia harus membawahi rakyat. Untuk kepala daerah atau kepala negara lah, gubernur, ya soal presiden, untuk membawahi masyarakat. Tapi masyarakat biasa apa kepentingannya kan nggak ada. Iya. Itu kata beliau sih. Dasar hukumnya saya nggak tahu. Alhamdulillah. Ya itu tambahan dari informasi kan. Alhamdulillah. Ya mungkin yang lain nambahkan berkaitan dengan itu. Ada yang mendengar dari ulama yang bisa dijadikan pegangan. Jatuhnya ulama juga.
Oke, alhamdulillah. Kalau yang lain coba cukup kiranya? Ya. Iya. Alhamdulillah. Emang masalah akhlak itu masalah sifatnya melepas kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi, lebih dikedepankan dibandingkan orang lain dibanding dirinya dalam urusan dunia. Kalau urusan ibadah mengedepankan dirinya, nggak boleh mengedepankan orang lain daripada dirinya. Termasuk di bab akhlak itu kaidahnya kan al-isar biddin, al-isar bid dunya matlub wal isar bil ibadah mamnu. Jadi kalau mengutamakan orang lain urusan dunia itu dianjurkan, urusan beragama ketaatan dilarang. Artinya kalau bisa sholat awal waktu di shaf pertama, ya jangan bilang kamu aja duluan shaf pertama awal waktu, saya belakangan, nggak boleh. Itu agama kan itu. Tapi kalau urusan makan, minum, sandang, pangan itu, ya, kamu ya dia makan dulu. Nggak, urusan dunia kan itu, silakan orang lain yang dikedepankan. Kayak begini kan kaidahnya repot juga. Ada sahabat menjamu tamu Rasul. Rasul saat didatangi tamu itu dikiranya karena tamu ini udah 3 hari nggak makan, datang ke Rasul. Rasul kayaknya melimpah ini makan. Ternyata dilelang ke istri-istri, nggak ada yang punya makanan. Akhirnya dilelang ke sahabatnya, siapa yang bisa menyambut tamu saya? Saya Rasul. Dibawa ke rumahnya sahabat ini, dan di rumahnya semangkok bubur. Dia tuan rumah laki belum makan, istrinya juga belum makan, anak bayi juga belum makan. Itu untuk si bayi. Ya udahlah, 2 mangkok siapkan, si bayi tidurkan. Siapkan 2 mangkok, matikan lampu seolah-olah aku menyertai tamu gitu. Tamunya makan kenyang, tidur, tuan rumah kelaparan semua. Tapi nggak sampai mati kan. Begitu datang di Masjid Nabawi, maksudnya salat subuh, perbuatan seperti ini dipuji Allah Ta'ala. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yaitu mereka mengedepankan urusan dunia kepada sahabatnya yang lain walaupun dirinya sangat amat butuh. Jadi hal yang kecil begitu bisa mendapatkan pujian dari Allah. Bisa jadi orang rajin beribadah karena ada kesombongan malah nggak dapat di hadapan Allah nilai sama sekali. Bisa jadi. Ini yang semangkok bubur apa sih artinya gitu? Tapi dapat pujian di langit. Nah itulah akhlak. Nah, kita pelajari ini akhlak masalahnya. Bukan fikih. Makanya waduh, nanti kalau fikih udah lewat waktu itu, alhamdulillah kita di situ khatamin fikih sunnah 3 jilid waktu itu udah. Riyadhus Shalihin juga di sana. Ini sekarang al-adab al-mufrad nih, mau naik kelas. Walaupun ini turun lagi naik lagi nggak apa-apa, yang penting ilmunya kita kaji. Begitu Pak. Nah, yang kita bahas ini adalah bahasan yang lebih mendalam, lebih tinggi harapan kita, karena posisinya bisa punya melepas hak yang mestinya kita butuh, ternyata di sini disuruh berbagi. Begitu. Wallahu alam. Besok kita doa ya.